Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Mengenang di Ramadan. Bersama saya, Elin Herawati dari CH Sister B, Cluster 115 Wellcare, Batch 4, Institut Ibu Profesional. Pada hari ini, kita akan bersama-sama mengenang sosok Fatimah Az-Zahra. Dari Anas bin Malik mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, pemuka wanita ahli surga ada 4. Ia adalah Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah SAW, Khadijah binti Khuwailid, dan Asyah istri Fir'aun. Hadis riwayat Muslim dan Hakim. Fatimah Az-Zahra dilahirkan di Mekah pada 20 Jumadil Akhir 18 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah atau di tahun kelima dari kerasulannya. Arti nama Fatimah Az-Zahra dalam Islam adalah gadis yang lembut hatinya dan selalu berseri-seri. Gadis ini lahir dari rahim wanita hebat bernama Khadijah binti Khuwailid. Dia adalah putri bungsu Rasulullah SAW setelah Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kalsum. Dari kisah Aisyah radhiyallahu anha saat bertanya kepada Fatimah, mengapa ia menangis kemudian tertawa saat Rasulullah membisikinya sebelum wafatnya? Fatimah menjawab, pada bisikan pertama Rasulullah SAW menyatakan, Malaikat Jibril setiap tahunnya menyodorkan Al-Quran 1 kali kepadaku, tetapi tahun ini datang 2 kali. Aku pikir alasannya adalah karena ajalku telah dekat dan engkau akan menjadi orang pertama yang akan menyusulku. Saat aku mendengarnya aku menangis. Fatimah melanjutkan. Kemudian Rasulullah SAW berbisik lagi untuk kedua kalinya. Apakah engkau tidak bahagia saat menjadi penghulu wanita surga atau penghulu wanita mukminin? Maka aku tersenyum gembira mendengarkannya. Rasulullah SAW memanggil Fatimah. Kemudian beliau berbisik kepadanya. Tiba-tiba Fatimah menangis. Kemudian beliau berbicara kepadanya yang kedua kali. Dan dia tersenyum. Ummu Salamah melanjutkan. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, maka aku bertanya kepadanya perihal sesuatu yang membuatnya menangis dan tersenyum. Fatimah berkata, Rasulullah SAW telah mengabariku bahwa beliau akan meninggal dunia. Maka aku menangis. Kemudian beliau memberitahukanku bahwa aku adalah wanita penghulu syurga. Selain kepada Maryam binti Imran, maka aku pun tersenyum. Hadis riwayat Tirmizi. Abu Abdillah berkata, Fatimah memiliki 9 nama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Fatimah, As-Siddiqah, wanita yang terpercaya, Al-Mubarakah, wanita yang selalu kelimpahan berkah, At-Tahirah, wanita yang suci, Az-Zakiyah, wanita yang senantiasa menjaga kesucian, Ar-Radiyah, ridho atas apa saja yang telah ditetapkan, Al-Mardiyah, orang yang diridhoi, Al-Muhaddisah, wanita yang menggunakan kata yang cermat, dan Az-Zahra, yang berkilauan. Kemudian ia juga dijuluki Ummu Abiha, anak yang menjadi seperti ibu bagi ayahnya. Karena dengan sigapnya Fatimah membantu Rasulullah SAW dalam dakwahnya setelah kepergian ibunda tercinta Khadijah. Ia merawat dan mempersiapkan keperluan Rasulullah SAW. Fatimah memiliki akhlak yang santun, taat, dermawan, dan teguh. Karena ia hidup dalam didikan ayahnya yang amat sangat mencintainya. Bahkan Rasulullah SAW berkata bahwa siapapun yang menyakiti Fatimah berarti telah menyakitinya. Sesungguhnya Fatimah adalah bagian dari dagingku, menyakitiku apa-apa yang menyakitinya, dan membuatku marah apa-apa yang membuatnya marah. Hadis riwayat Tabrani dalam Mu'jam Kabir. Dan dalam hadis lain diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW telah menceritakan kepadaku. Abu Ma'mar Ismail bin Ibrahim al-Huzali telah menceritakan kepada kami. Sufyan dari Amru dari Ibnu Abu Mulaikah dari Miswar bin Mahramah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Fatimah adalah bagian dari dagingku. Apabila ada sesuatu yang menyakitinya, maka akan membuatku sakit pula. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Cinta, bahkan memikirkan maknanya saja bisa membuat seseorang bahagia. Setiap orang memiliki pengertian dan kisahnya masing-masing terhadap 5 huruf ini, yang biasa kita sebut cinta. Rasa bahagia, hati berbunga-bunga adalah efek positif cinta yang bukan kuasa manusia untuk menahannya.
Bahkan, tidak mungkin ada satu orang pun yang tidak merasakannya, walau itu manusia yang paling mulia sekalipun. Karena cinta, sesuatu yang indah, diberikan kepada setiap hati oleh sang pemilik cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia, cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Quran Surat Ali Imran ayat 14. Namun, apakah cinta yang kita miliki dan kita rasakan sudah sesuai dengan apa yang diridhoinya? Sudahkah kita menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya memiliki cinta kita lebih dari siapapun? Apakah kita dengan asal mengumbar cinta, ataukah memberikannya kepada sang pemilik cinta untuk dilabuhkan kepada hati yang tepat? Inilah yang dilakukan sosok mulia Fatimah Az-Zahra yang telah mampu menjadikan cintanya sesuci dirinya dan semurni hatinya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala melabuhkannya kepada hati yang tak kalah kesucian dan kemurniannya, seperti cermin yang sangat nyata jika disatukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membalas penantian antara dua sosok yang menjaga cinta mereka sebelum waktu yang diridhoinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan dua cinta suci yang patut kita jadikan tauladan untuk kehidupan kita. Bagaimana awal kisah cinta Fatimah dan Ali yang lebih romantis dari kisah-kisah cinta di televisi? Saat sosok Ali yang menaruh hati kepada Fatimah, saat di peperangan ia melihat Fatimah dengan sigap dan lincahnya merawat ayahanda tercinta, yang tidak lain adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, Ali tidak pernah sekalipun mengungkapkan, bahkan menunjukkan semua itu kepada Fatimah. Sudah sangat lama Ali berusaha memantaskan dirinya agar bisa bersanding dengan Fatimah. Ada keinginan di hatinya untuk mempersunting putri bungsu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Namun, ia ragu karena ia tidak memiliki harta sepeser pun untuk diberikan sebagai mahar untuk Fatimah. Pada suatu ketika, datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk mempersunting Fatimah. Tentunya banyak dari kalangan sahabat yang ingin menikah dengan sosok mulia itu. Selain karena akhlaknya yang santun dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa, banyak yang menginginkan nasabnya menyambung dengan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak Abu Bakar dan Umar dengan halus. Berita itu pun menyenangkan hati Ali. Namun, ia tidak memiliki keberanian diri untuk datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan niat baiknya, yaitu melamar putri bungsu Rasulullah, tak lain adalah Fatimah Az-Zahra. Dan setelah mendapatkan saran dari beberapa sahabatnya, Ali datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminang Fatimah kemudian. Dengan sikap bijak dan arifnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu mengusir kegelisahan Ali mengenai mahar untuk Fatimah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tentang pedangmu, engkau tetap memerlukannya untuk meneruskan perjuangan di jalan Allah, dan untamu, engkau tetap memerlukannya untuk mengambil air bagi keluargamu juga bagi dirimu sendiri. Engkau tentunya memerlukannya untuk melakukan perjalanan jauh. Oleh karena itu, aku hendak menikahkanmu dengan mas kawin baju besi milikmu. Aku bahagia menerima barang itu darimu, Ali. Engkau wajib bergembira sebab Allah lah sebenarnya yang maha tahu lebih dulu. Allah lah yang telah menikahkanmu di langit lebih dulu sebelum aku menikahkanmu di bumi. Hadis riwayat Ummu Salamah. Dan menikahlah Ali yang sudah berhasil memendam cintanya diiringi dengan memantaskan dirinya untuk wanita berhati suci, Fatimah Az-Zahra. Dan saat itulah Fatimah bercerita bahwa sebenarnya ia juga mencintai Ali. Ia menyimpan cintanya dalam doa, menitipkan kepada sang pemilik cinta, berharap dilabuhkan kepada orang yang terbaik yang ia dan Robnya cintai. Dan mereka pun bersama memantaskan diri. Sehingga kisah cinta mereka begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, pada zaman yang kita kenal sebagai zaman milenial ini, banyak sekali cinta yang sudah tidak berjalan di atas maknanya. Banyak dua pasang makhluk Allah yang saling mencintai, namun lupa bahwa cinta itu sendiri darinya. Melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, lebih mendahulukan cinta manusia dan meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, banyak yang merelakan agama mereka karena cinta.
Maka dari itu, mari kita kembali kepada fitrah cinta itu sendiri. Mari mengkaji kisah-kisah yang menginspirasi seperti kisah cinta yang begitu suci dari sosok pemimpin wanita penghuni surga. Itulah sosok Fatimah Az-Zahra. Semoga kita dapat meneladani kebaikan beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian untuk podcast hari ini. Sampai jumpa lagi di podcast pengenang di Ramadan berikutnya. Saya Elin Herawati. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.